Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Indonesian Channel. Cuy Paco bernyanyi. Di siang ini saya amat tertarik dengan satu berita dari Warta Ekonomi .co.id pada Senin tanggal 3 bulan Mei 2021. Ini judulnya, ditanya soal teroris hingga ganti Pancasila, Habib Rizik jawab begini. Warta Ekonomi Online Jakarta. Ex Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab disinggung Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur soal teroris hingga pemimpin ISIS, di mana teroris memiliki tujuan untuk mengganti dasar negara. Itu tidak benar. FPI tidak bertujuan mengganti Pancasila, kata Habib Rizik dengan tegas dalam persidangan lanjutan Senin 3 bulan 5 2021. Diketahui awalnya Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa menyinggung apakah FPI organisasi yang berniat mengganti Pancasila seperti yang dilakukan oleh teroris. Itu pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim kepada Habib Rizik. Rizik tidak membenarkan hal itu serta membantahnya dengan tegas. Kami FPI tidak pernah punya masalah dengan Pancasila. Bahkan kami tidak setuju kalau Pancasila diganti, sebab Pancasila merupakan peninggalan ulama, terang Habib Rizik maksudnya. Lebih lanjut, ex Imam Besar FPI itu menerangkan bahwa bagi organisasinya Pancasila bukan hanya sekedar pilar, tetapi sebagai fondasi atau dasar. Ia pun tak sependapat dengan kelompok teroris yang ingin mengganti Pancasila. Kami tegaskan bahwasanya kami tidak pernah ada masalah dengan Pancasila. Maka dengan kelompok yang disebutkan Pak Hakim mengenai adanya kelompok terduga teroris menolak Pancasila, kami tidak sependapat atas hal itu, ungkap Habib Rizik. Suparman pun merespon tanggapan Rizik. Dirinya memberondong pertanyaan lagi. Kali ini Suparman menanyakan apakah Rizik mengenali pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Rizik membantah dengan bijak. Tidak mengenali pemimpin ISIS tersebut. Saya tidak kenal. Saya hanya tahu dari media, pungkasnya. Itulah sekilas tentang pertanyaan Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Timur kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Yang menarik bagi saya adalah adanya pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim ini yang bernada bertanya, tapi ada juga bisa ditafsirkan dengan memvonis, ya. Bertanya tapi ada seperti memvonis. Contohnya begini. Awalnya Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa menyinggung apakah FPI organisasi yang berniat mengganti Pancasila
seperti yang dilakukan oleh teroris, itu bertanya, tapi sepertinya menyimpulkan bahwa setiap yang ingin mengganti teroris, ingin mengganti Pancasila itu adalah teroris, atau sebaliknya teroris itu selalu identik dengan niat untuk mengganti Pancasila. Ini yang bisa saya tafsir dari pertanyaan Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat ini. Itu artinya siapa yang ingin merubah atau mengganti Pancasila itu bisa dikatakan teroris, atau siapa yang berniat, siapa yang menjadi teroris itu pasti berniat ingin mengganti Pancasila. Saya bisa menafsir seperti itu. Jadi kalau memang tafsirannya seperti apa yang ditanyakan atau yang disimpulkan dalam pertanyaan Ketua Majelis Hakim ini, lantas bagaimana dengan mereka-mereka yang bukan saja berniat merubah atau mengganti Pancasila itu, tapi sudah mengganti, sudah merubah hanya karena kerasnya perlawanan rakyat, perlawanan para ulama, perlawanan FPI terhadap mereka, akhirnya mereka sekarang menjeda. Jadi yang sudah nyata-nyata merubah Pancasila itu adalah fraksi PDIP yang menjadi inisiator dalam pembuatan penyusunan rancangan undang-undang HIP itu, yang menjadi inisiasi oleh DPR RI. Tapi yang kami tanggapi selama ini, yang kami pahami selama ini, bahwa yang menjadi inisiasi awal adalah fraksi PDIP. PDIP itu siapa ketua partainya? Yaitu Ibu Megawati. Lantas bagaimana dengan DPR yang menandatangani, yang menyetujui rancangan undang-undang HIP itu? Itu undang-undang yang sudah nyata-nyata merubah Pancasila. Itu mereka sudah nyata-nyata merubah Pancasila. Dan itulah yang layak dikatakan teroris kalau kita kaitkan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Timur ini. Itu mereka itu yang layak, sangat layak untuk dikatakan, dicap sebagai teroris, karena mereka sudah merubah Pancasila. Tidak ada lagi yang disangsikan, tidak ada lagi yang diragukan bahwa mereka itulah teroris yang sesungguhnya. Mereka yang menyetujui, yang menandatangani perubahan Pancasila. Mereka yaitu DPR RI selain PKS itu sudah menyetujui semua. Lantas mereka itu layak dijadikan, dicap sebagai teroris. Begitupun terutama yang di fraksi PDIP selaku inisiator, ya pimpinan PDIP yaitu Ibu Mega, itu pimpinan inisiator daripada perubahan Pancasila. Dan mereka itu dia terorisnya. Kenapa? Dicari-cari yang lain, cari-cari biangnya, cari-cari kambing hitamnya. Padahal mereka yang mau merubah Pancasila, orang lain yang disalahkan. Yang kami tahu, FPI kemarin itu berjuang keras untuk melawan kalian-kalian yang merubah Pancasila itu. Kenapa FPI yang dicap sebagai orang yang teroris? Kenapa orang-orang FPI yang dibilang mau merubah Pancasila? Padahal FPI yang melawan keras, yang kami tahu keras perlawanan FPI kemarin
terhadap kalian-kalian yang sudah merubah Pancasila itu. Saya bukan orang FPI, saya tidak tahu FPI, tapi saya melihat bahwa FPI berjuang keras mempertahankan Pancasila, mempertahankan keutuhan bangsa ini. Kalianlah yang merubah Pancasila, yang mau menghancurkan bangsa ini. Kenapa kalian mau cari kambing hitam, mau nyalakan orang lain, pada kalian yang sudah pasti, sudah terbukti, fakta yang tidak bisa dipungkiri. Mau lari kemana fakta? Catatan negara sudah ada bahwa kalian merubah Pancasila. Apa yang diragukan? Cari. Demikian dari saya. Semoga kalian punya kesadaran. Semoga teman-teman saya yang ada di Jakarta bisa berjuang dengan serius melawan kedoliman mereka ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Salam channel Indonesian Channel Dwi Pajo Bernyanyi. Mohon dibantu subscribe, like, and share. Terima kasih.